أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Para muslimin rahimakumullah, kita sedang membicarakan kumpulan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat penting lainnya yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan yang sedang kita pelajari adalah surah Al-Kahfi pada kumpulan ayat 46 sampai dengan ayat 48. Ya, sudah kita bicarakan dan kita baca bersama penjelasannya dari para ulama ahli tafsir, karena kita hanya orang awam saja, bukan ulama, bukan ahli tafsir. Jadi kita hanya membaca sendiri, ya. Tentunya membaca sendiri yang saya baca ini, saya baca sendiri tapi sebelumnya saya sudah ngaji dulu. Jadi tidak autodidak, tidak belajar sendiri, tapi pakai guru juga. Dan guru saya sampai hari ini masih hidup dan saya masih mengaji kepada beliau walaupun hanya sebulan sekali pertemuannya. Pada ayat yang ke-46 yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu Allah berbicara tentang harta yang banyak dikejar oleh manusia dan yang sangat menarik perhatian manusia. Oleh karena itu Allah menyebutnya sebagai zinah, sebagai perhiasan, zinatun. Ya. Demikian juga manusia menginginkan anak, ingin punya anak bagi yang belum punya anak. Yang sudah punya anak satu, kepingin punya anak dua. Sudah punya anak dua, tambah lagi tiga. Nah, tapi hari-hari belakangan ini pemerintah di belahan dunia ini, termasuk di Indonesia, membatasi kelahiran anak. Ya, kata mereka, anak cukup dua saja, laki perempuan sama saja. Itu omongan manusia. Omongan manusia itu laki perempuan sama saja. Ada omongan Allah, firman Allah. Enggak, laisad dzakaru kal unsa wa laisatiz dzakaru kal unsa. Dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan.
Allah bilang laki perempuan itu tidak sama. Tapi manusia bilang laki perempuan sama saja. Oh, apanya yang sama? Sama-sama manusia, iya. Tapi laki dan perempuan itu lain. Jadi saudara, Allah sudah berbicara tentang harta dan anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia. Tetapi Allah memberitahu kepada kita, di samping ada harta dan anak yang menarik manusia, ketahuilah wahai manusia, ada yang lebih baik di hadapan Allah Tuhanmu sebagai balasan. Ada balasan yang seharusnya kamu buru. Ada pahala, ada balasan yang harusnya kamu kejar, kamu buru dalam kehidupan dunia ini. Karena dia adalah sesuatu yang lebih baik di hadapan Allah daripada harta yang banyak dan daripada anak-anak kamu yang banyak itu, yang kamu banggakan itu. Ya, orang Indonesia ini orang pribumi, ya, kalau saya boleh ngomong pribumi, itu anaknya 2 saja. Tapi orang Tionghoa enggak begitu, Pak. Orang Tionghoa itu enggak mau anaknya dibatasi. Makanya mereka punya anak itu paling sedikit 4 atau 5. Nah, karena anak orang Tionghoa beranak terus banyak jumlahnya, maka di Cina sana itu penduduknya udah berapa ya? 1 miliar lebih itu. Punya kita cuma 300 juta lebih. Makanya mereka pada pergi kemana-mana. Udah penuh tempatnya. Masuk ke Indonesia, masuk ke negara-negara, sampai di Mekah aja. Sampai di Saudi maksud saya, bukan di Mekah. Itu ada orang-orang Cina juga masuk ke sana, walaupun mereka sebagai tenaga kerja. Jadi saudara sekalian, ada yang lebih baik kata Allah, ya, sebagai balasan yang harusnya kamu buru, kamu kejar daripada balasan dunia. Daripada balasan pekerjaan kita di dunia, kita bekerja di dunia ini dapat balasan juga, dapat ganjaran, dapat upah. Nah, ajron itu atau sawab itu, ya itu upah. Surga itu ajrun azim, upah yang besar. Nah, untuk mendapatkan upah yang besar yang namanya surga, kita harus kerja di dunia ini. Nah, kerja kita itu namanya amal soleh. Jadi kita sholat, kita ngaji, kita sedang kerja ini untuk mendapatkan balasan dari Allah, berupa balasan yang lebih baik daripada harta dan anak kamu yang ada di dunia ini, yang semuanya akan kamu tinggalkan. Ya. Dan bukan hanya lebih baik sebagai balasan yang lebih baik, tapi wa khairun amalan, ya, amal ini wal baqiyatus sholihah, ini yang Allah beritahukan kepada kita. Ya, peninggalan yang baik, atau apa kemarin diartikan di situ? Di Kementerian Agama itu mengartikannya mana ini? Apa namanya? Amal kebajikan yang terus menerus. Kemudian agama mengartikan al-baqiyatus sholihah itu amal kebajikan, as-sholihat itu amal kebajikan. Terus al-baqiyat diartikan yang terus menerus. Jadi wal baqiyatus sholihah, dan amal kebaikan, amal soleh yang dikerjakan terus menerus. Gak pakai istirahat kita beramal soleh itu, tidak boleh istirahat. Istirahatnya itu hanya untuk tidur. Tidur itu pun amal soleh itu. Halo? Tidur itu amal soleh. Karena kalau kita tidak tidur kita sakit. Saya kalau sudah kurang tidur bersin seperti tadi itu. Keluar itu. Tanda aku kurang tidur ini. Jadi tidur itu ibadah itu, Pak. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, di siang hari mungkin kita akan tidur itu. Karena malam hari dipakai untuk tadarus, dipakai untuk salat tarawih, dipakai untuk begadang, sahur. Siangnya ngantuk, tidur. Tidurnya orang beriman itu ibadah, Pak. Menghasilkan pahala. Karena ketika kita akan tidur kita baca doa. Bismika Allahumma amutu wa ahya.
bismika Allahumma ahya wa amut, atau Allahumma bismika amutu wa ahya, Allahumma bismika ahya wa amut. Paling tidak baca doa seperti itu. Jadi kita mau tidur pun atas nama Tuhan, atas nama Allah kita tidur. Jadi dapat pahala. Nah, tidurnya orang kafir itu enggak ada pahalanya, Pak. Apalagi kerjanya. Kerjanya aja enggak ada pahala, apalagi tidurnya. Itu orang kafir itu haram itu hidup di atas dunia ini sebenarnya. Haram mereka tinggal di bumi Allah ini. Sebetulnya. Tapi Allah tetap kasih rezeki pada mereka. Tuh, ya. Jadi saudara sekalian, setelah Allah memberitahu kepada kita bahwa manusia banyak memburu harta dan anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia, mereka belum tahu ada sesuatu yang lebih baik, ya, yang harusnya mereka kejar, yaitu amal kebajikan yang terus menerus, atau wal baqiyatus sholihah, ini ya, wal baqiyatus sholihatu, dan peninggalan yang baik-baik, atau apa namanya, yang kekal, ya, as-sholihatu, yang kekal dari yang baik-baik, ya, al-baqiyah wal baqiyatu, dan yang kekal, as-sholihatu, yang baik-baik. Jadi perbuatan baik yang dilakukan dengan kekal terus menerus gitu. Itu khairun inda rabbika, lebih baik di hadapan Allah Tuhan kamu, sawaban sebagai balasan yang harus kamu kejar, balasan upah yang kamu harus kejar itu. Di samping kita juga kerja di dunia ini mencari upah di dunia ini. Untuk apa? Dapat upah, dapat gaji untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Ya itu. Wa khairun amalan, dan juga merupakan amalan. Bukan amalan tapi amalan. Angan-angan, cita-cita. Cita-cita yang baik adalah bisa melakukan al-baqiyatus sholihah, yang dalam tafsir diterangkan al-baqiyatus sholihah itu salat 5 waktu. Al-baqiyatus sholihah itu ucapan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu al-baqiyat. Dan lain masih banyak tafsirnya itu, cuma cukup 2 dulu aja dulu. Nanti kalau memperdalam lagi pilih. Nah, setelah Allah berbicara tentang harta benda dan anak-anak yang diburu oleh manusia karena menarik perhatian mereka, mereka korbankan waktunya, tenaganya untuk memperoleh harta dan anak, maka Allah beritahu itu semuanya adalah sesuatu yang akan kamu tinggalkan. Itu semuanya tidak kekal. Dunia itu tidak kekal, tapi ada amalan soleh yang kekal, yang terus menerus kamu lakukan, yang itu adalah lebih baik di hadapan Allah nanti sebagai balasan kamu, dan itu adalah juga merupakan sesuatu yang lebih baik sebagai sesuatu yang diangan-angankan. Jadi mestinya kita punya angan-angan untuk berbuat yang baik dan kekal, gitu loh. Jadi kita ini sedang melakukan amal soleh. Amal soleh kita setiap hari datang ke masjid, sholat, ya, kemudian ngaji. Ini harus kita pertahankan terus ini. Jangan sampai pensiun ngaji. Jangan terus meninggalkan majelis ini. Gak mau ngaji lagi sekarang. Kenapa? Masjid itu ribut. Loh, masjid ribut itu urusan masjid, ribut itu urusan orang yang ribut. Kamu itu loh, kenapa kamu meninggalkan majelis? Ngapain kamu meninggalkan majelis yang mulia begini-gini ini? Mau apa di luar sana? Mau cari duit? Mau dapat berapa duit yang kamu cari? Atau mau cari apa? Kesempatan jadi presiden atau jadi bupati? Ngapain itu? Gak ada itu kebaikannya itu. Wong semuanya sekarang pakai duit kok. Mau jadi presiden pakai duit banyak, siapkan dulu uang berapa miliar tuh. Kalau mau jadi presiden, mau jadi gubernur juga harus pakai duit. Mau jadi bupati, wali kota, apa lagi? Ya, mau jadi anggota dewan yang terhormat katanya, itu juga pakai duit. Nah, jadi saudara sekalian, itu semuanya tipuan itu. Dunia ini pun tipuan ini isinya ini. Ya, jadi saudara sekalian, makanya Allah kemudian berbicara di belakangnya pada ayat yang ke-47 dan 48 dengan kalimat Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibal. Sampai sini dulu. Wa yauma, dan pada suatu hari
nusayyiru kami akan menjalankan al-jibal gunung-gunung itu. Al-jibal bentuk kalimat jamak dari al-jabalu. Kalau satu al-jabalu, kalau tanpa al-jibal atau al-jabalu itu isim makrifat. Nah, kalau tanpa al isim nakirahnya itu jabalun. Jabal gitu kalau orang Arab membacanya jabal. Kemarin waktu umroh kita diajak piknik melihat Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal apa lagi di sana di Mekah di Madinah itu ya, Jabal Uhud. Ya. Jadi Gunung Uhud ya. Kemudian Gunung Jabal Rahmah, Jabal Nur yang merupakan gunung walaupun gunungnya itu tidak tinggi. Di Mekah Madinah itu enggak ada gunung setinggi Gunung Merapi, enggak ada. Setinggi Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Semeru, gunung apalagi banyak di Jawa gunung-gunung itu kan. Di sana enggak ada gunung setinggi itu, enggak ada. Ya. Dan Allah dalam ayat ini menyatakan wa yauma dan pada suatu hari nusayyiru kami akan menjalankan al-jibala gunung-gunung itu watarol arda barizah wataro dan engkau akan melihat al-arda bumi ini barizatan dalam keadaan terlihat seluruhnya, dalam keadaan rata, nggak ada lagi gunung, karena gunungnya oleh Allah sudah dijalankan, dicabut dari dasarnya. Dan kalau itu sudah terjadi kata Allah, fa wahasyarnahum wahasyarna dan kami pasti mengumpulkan hum mereka wahai Rasul wahai Muhammad, kami pasti mengumpulkan mereka penduduk Mekah yang menolak Al-Quran ini wahai Muhammad, saudara sebangsa setanah airmu wahai Muhammad, penduduk Mekah yang menolak Al-Quran ini kami pasti mengumpulkan mereka di akhirat nanti. Falam nuhadir, falam maka tidaklah nuhadir kami biarkan kami tinggalkan minhum dari mereka ahadan satu pun. Kami akan kumpulkan mereka semuanya Muhammad. Tidak ada satu pun yang ketinggalan, yang tertinggal, tidak. Ayat 47 ini Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita lihat terjemah Al-Quran dari Kementerian Agama diartikan seperti ini. Ya. Wa yauma nusayyirul jibal, gitu bunyi ayatnya kan? Terjemahannya begini. Dan ingatlah pada hari wa yauma dan pada hari, maksudnya wadhkur ya yauma. Dan ingatlah pada hari ketika nusayyiru kami perjalankan, kami nusayyiru itu kami jalankan, kami bikin bisa berjalan, kami perjalankan al-jibal gunung-gunung watarol ardo dan engkau akan melihat bumi itu barizah rata. Barizah itu arti asal sebenarnya baroza. Gitu ya, kalau kita melihat dalam kamus, ya, dalam kamus. Nah, tadi ini. Nah ini ya, kata-kata barizatan ini kalau kita lihat di kamus, kita lihat sini, tuk gitu aja kelihatan. Artinya ada banyak. Ada bisa kadang-kadang berarti tetap. Ada yang berarti kadang-kadang berarti kokoh, ada yang kadang-kadang berarti kuat, ya. Kemudian ada berarti malam yang dingin. Nah, macam-macam artinya ini. Ini barizah. Tapi ada lagi arti yang lain. Barizah ini rata. Jadi bumi nanti satu ketika akan rata. Enggak ada lagi bangunan, termasuk bangunan Masjid Nurul Hidayah ini dan bangunan
Garasi yang akan dirubah menjadi ruang tunggu. Pasien-pasien kurang mampu yang mau berobat ke tempat saya, biasanya pasien-pasien nggak mampu, saya mau menarik itu kasihan, ya, seadanya saja situ, mau ngasih berapa. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak mau gratis, enggak dong, ini tuh dokter kasih amplop itu, berobat dikasih amplop, wah ini kebanyakan nih Pak. Ya untuk masjid gitu. Masya Allah. Dikiranya masjid ini milik saya gitu. Orang-orang di luar kan bilang nih masjidnya Dr. Sugeng gitu kan. Bukan masjidnya Dr. Sugeng, ini masjidnya Masjid Jamaah Nurul Hidayah. Bukan masjidnya Dr. Sugeng, tapi orang bilang ya begitu katanya. Aku cuma dengar-dengar aja gitu. Ketawa dalam hatiku ini kapan aku punya masjid, ini masjidnya Allah ini yang dibangun oleh Jamaah Masjid Nurul Hidayah dengan bantuan saudara-saudara muslim lainnya ya. Jadi saudara sekalian, nanti akan datang waktunya bumi ini rata kata Allah. Kami akan jalankan itu gunung-gunung itu dari tempatnya. Dan kamu akan melihat bumi ini menjadi rata. Tidak ada lagi bangunan. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Wa hasyarnahum, dan kami pasti mengumpulkan mereka. Afalam, maka tidak nughadir, kami tinggalkan minhum, dari mereka, ahada, satu pun, seorang pun. Ayat ini oleh Kementerian Agama diartikan ya, engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka maksudnya seluruh manusia, bukan hanya penduduk Mekah. Seluruh penduduk yang ada di kota-kota di seluruh dunia ini kami kumpulkan mereka, falam nughadir, dan tidak kami tinggalkan ya, minhum, dari mereka, ahada, tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi enggak ada manusia tersisa lagi nanti. Dunia ini akan dihancurkan. Dimulai dengan, kalau kita baca surat apa namanya, surat apa itu ya, ini Kalihnil Manfus, surat apa itu? Ayo, yang ada ayat seperti itu. Hah? Al-Qari'ah ya. Nah ini sudah ibu-ibu sudah pada di tas hafalannya, lulus semuanya. Ini. Ya, kalau kita lihat di sini dalam surat Al-Qari'ah ini Allah berbicara dengan ayat yang sama seperti yang tadi itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Ya, Al-Qari'ah disebut oleh Allah sebagai Al-Qari'ah. Hari kiamat oleh Allah disebut Al-Qari'ah, yaitu sesuatu yang mengetuk, ketukan. Nah, itu Al-Qari'ah itu. Ya. Al-Qari'ah, ketukan hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah ketukan itu? Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka, dan apa yang membuat kamu tahu, sehingga kamu tahu mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Allah bertanya dalam 3 ayat ini dengan kalimat tanya ya, lalu Allah jawab sendiri pertanyaannya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, hari kiamat atau Al-Qari'ah itu adalah yauma, suatu hari yang yakunu, akan menjadilah annasu, manusia ini, kal farosh, seperti anai-anai, seperti laron yang sebentar lagi akan muncul. Sebentar lagi akan muncul laron-laron tuh. Mungkin pas puasa nanti. Pas kita lagi tarawih gitu, wah laron muncul di mana-mana. Sukanya gitu kan. Ya, nanti manusia gunung-gunung itu akan menjadi seperti manusia akan menjadi seperti laron al-mabthus, yang berhamburan, yang dihamburkan. Bayangkan manusia nanti seperti laron. Jadi karena bumi ini gempa bumi,
Dan gempa buminya itu sudah tidak terukur lagi. Tidak bisa diukur dengan skala Richter, sudah nggak bisa lagi sudah. Jebol ini tanah ini. Gunungnya aja berterbang ke udara kok. Ini nih. Manusia akan menjadi seperti laron, watakunul jibalu, dan akan menjadilah aljibalu, gunung-gunung itu kal'ihnil manfush, seperti kapas yang ditiup, seperti bulu yang ditiup. Masih ingat masa kecil saya di Kebumen. Saya main di depan rumah saya di Kebumen itu Koplak Dokar namanya. Apa namanya? Tempat parkir dokar-dokar. Dokar itu andong, kalau bahasa Jogjanya andong. Bahasa Solo andong. Kalau orang Kebumen enggak bilang andong, dokar. Karena agak beda dikit bentuknya. Hanya bisa dinaiki kusirnya sama satu deret tempat duduk. Kalau andong tuh banyak orang. Ya. Jadi di Koplak Dokar itu kalau sore sudah enggak ada kuda-kuda, enggak ada dokar lagi, sepi. Kita main di situ. Padahal itu kotoran kuda tuh banyak situ. Kata udah kering itu. Nah, saya anak kecil mengikuti anak-anak yang lainnya main di situ. Salah satu mainan kita, kadang-kadang kita ngambil bulu ayam, terus kita tiup. Wow, masih kecil saya, masih SD itu. Ya, terbang itu senang kita lihat. Itu nanti gunung kayak begitu itu. Terbang di udara. Wa takunul jibalu kalaihnil manfush. Dan kalau itu sudah terjadi, apa saudara yang akan terjadi berikutnya? Kalau hari kiamat sudah terjadi, orang kalau sudah terjadi hari kiamat, Pak, udah enggak mikir lagi harta. Yang mereka selamatkan itu nyawanya. Jangankan hari kiamat datang yang ditandai dengan gunung nanti akan terbang, manusia akan berhamburan, terlempar. Karena mereka mungkin lagi asik di gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, tiba-tiba gedungnya rontok gitu. Nah, itu mungkin akan ada yang meloncat, maksudnya biar enggak kena keruntuhan bangun, tapi meloncat di bawahnya tanah keras, matilah juga sama. Ya. Jadi nanti yang akan terjadi kalau sudah terjadi kiamat, orang enggak mikir lagi harta. Jangankan hari kiamat, gempa bumi terjadi saja, Pak. Di Jakarta gempa bumi gitu, itu ribut kok orang Jakarta itu. Keluar mereka dari tempatnya. Udah enggak mikir mobilnya di bawah, parkir di basement, udah enggak dipikir lagi sudah. Lari menyelamatkan diri itu. Ya. Makanya orang sudah enggak mikirkan lagi itu. Rumahnya, ya, hartanya ditinggal semuanya. Ketika terjadi banjir aja, orang ngungsi kok. Ditinggal rumahnya kelelep, kalau orang Jawa bilang kelelep. Apa itu kelelep, bahasa Indonesianya itu apa sih? Tenggelam. Nah, rumahnya tenggelam, dibiarin, aduh mobilku, waduh. Cuma bisa gitu-gitu aja sudah. Ditinggal itu. Ini Masjid Nurul Hidayah enggak ada. Ya, hilang sudah semuanya sudah. Ya, lalu yang terjadi apa? Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, ya, berat mawazinuhu, timbangan kebaikannya, karena dia banyak berbuat baik, banyak beramal baik, banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padahal ucapan alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'anil mizan, keduanya memenuhi timbangan amal. Ya, jadi ucapan-ucapan itu yang banyak menghasilkan pahala. Harta kita kalau tidak kita infakkan fisabilillah, enggak ada manfaatnya itu. Ya, jadi maka pada hari itu siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam penghidupan yang menyenangkan, yang meridhokan. Dia akan berada di tempat yang meridhokan, yaitu tempat yang namanya surga. Ridho dia dibalas oleh Allah dengan ditempatkan di surga. Nih balasan amal kamu ini. Cukup enggak? Sudah baik sekali, sudah banyak ini ya Allah. Mau tambah lagi apa enggak? Tanya oleh Allah gitu. Gitu kan.
Mau tambah lagi? Enggak, udah cukup ini, udah cukup baik ini. Enggak, kamu masih punya amalan lagi yang belum kubalas. Ini balasan amal kamu ini. Gitu Pak nanti Pak di akhirat tuh. Ya. Itu kalau orang beramal baik. Sebaliknya, wa amma dan adapun man khaffat, orang yang ringan timbangan amal baiknya, khaffat mawazinuhu, ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali dia adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Hawiyah adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Kalau sampai punya anak jangan dikasih nama Hawiyah loh. Ini belum ada orang punya nama Hawiyah. Ngawur kamu. Hawiyah itu neraka kok. Masa kamu kasih nama anak Hawiyah? Jangan. Masih banyak nama-nama baik kok. Ya. Hamidah, nah itu bagus. Hamidah, ada orang namanya Hamidah tuh, ada kan? Hamidah. Tapi yang namanya Hawiyah belum pernah ketemu aku. Mudah-mudahan nggak ada. Nah itu satu. Saudara, berikutnya kata Allah yang akan terjadi adalah selain ini dan ayat 47 ini Pak, kalau kita lihat tafsirnya, Ibnu Katsir menguraikannya luar biasa itu. Nah, lalu kita lihat belakangan dulu. Wa uridu ala rabbika saffa. Wa uridu, dan mereka Muhammad akan dihadapkan ala rabbika, kepada Tuhanmu, saffa, dalam keadaan berbaris, dalam keadaan bersaf-saf. Laqad, sungguh-sungguh, ji'tumuna, kalian pasti mendatangi kami. Ji'tumun, kalian semua wahai manusia, nanti kalian akan mendatangi. Mendatangi kami, mendatangi Allah. Laqad, sungguh-sungguh, ji'tumuna, kalian pasti mendatangi kami. Kama khalaqnakum, dengan cara sebagaimana kami menciptakan kalian, awwala marratin, pada awal kalinya, pada pertama kalinya. Dulu waktu kalian kami ciptakan, kata Allah, waktu Allah menciptakan manusia, dia datang ke dunia ini kan, bawa apa? Anak lahir itu enggak bawa apa-apa itu Pak. Telanjang bulat, tidak ada sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Nah nanti kamu akan datang kepada kami seperti itu. Telanjang bulat kamu akan datang menghadap kepada Allah. Enggak bawa selembar pakaian pun. Lakinya maupun perempuannya. Ketika Rasulullah SAW menerangkan seperti itu kepada perempuan-perempuan yang sedang ngaji kepada beliau, itu perempuan-perempuan bertanya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jadi nanti kami di sana kumpul bareng laki perempuan telanjang bulat. Iya, telanjang bulat. Malu dong kami, ya Allah. Dilihat orang, kami malu. Wahai Aisyah, di sana kamu enggak sempat lagi mikirin itu sudah. Orang enggak sempat mikirin pakai baju apa enggak, udang. Ketakutan mereka semuanya itu. Enggak sempat melihat itu, mereka menunduk semua itu. Enggak berani melihat kemana-mana, menunduk. Enggak berani jelalatan gini. Melihat perempuan itu dilihatin dari atas sampai ke bawah. Ini. Jalan dilihatin terus sampai muter badannya. Enggak ada lagi kayak begitu. Ya, Aisyah dikasih tahu Rasulullah begitu. Ini, laqad ji'tumuna, sungguh-sungguh kalian pasti mendatangi kami, kama seperti khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, awwala marrah, pada pertama kalinya. Bal, akan tetapi, za'amtum, kalian hai penduduk Mekah,
dan kalian hai orang-orang kafir, kalian mengira alan bahwasanya tidak akan naj'ala kami menjadikan lakum bagi kalian mau'idan janji ini, tempat yang dijanjikan ini. Dalam Al-Quran Allah berjanji, Allah mengancam atau berjanji. Nah, kalau kemudian agama mengartikan mau'idan ini ya. Wa uridu ala rabbika soffa, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris ya. Kemudian laqad ji'tumuna, Allah berfirman sesungguhnya kamu datang kepada kami awwala marratin kama khalaqnakum, sebagaimana kami menciptakan kamu awwala marrah pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap ya bal za'amtum, bahkan atau akan tetapi kalian mengira, kalian menganggap alan bahwa kami tidak akan naj'ala lakum menetapkan bagi kalian mau'ida, waktu perjanjian ini atau tempat perjanjian ini, waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian ya, mau'ida, perjanjian. Jadi kan surga sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman. Neraka sesuatu yang dijanjikan oleh Allah bagi orang kafir. Nah, tinggal manusia mau memilih mana. Mau memilih beriman, faman syaa falyu'min, mau beriman silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, mau memilih kafir silakan kafir. Kalau Allah tidak perlu kalian kok. Allah itu tidak perlu pada kita, Pak. Kita yang perlu pada Allah. Makanya mari kita sama-sama menjalani hidup ini saling tolong menolong dalam kebaikan, kita berkumpul berjamaah di sini, tolong menolong dalam kebaikan dan sama-sama mencari ridho Allah. Itu kehidupan yang akan menyelamatkan kita. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.